peperangan daripada sejarah Islam. Kalau Anda membaca sejarah perang salib atau Anda mungkin membaca sejarah kejadian-kejadian di Perjanjian Lama, bagaimana kerajaan Israel berperang dengan kerajaan-kerajaan lain. Kalau Anda melihat sejarah, justru sejarah Kristen itu lebih jauh lebih buruk daripada sejarah peperangan Islam. Apa saya mau cerita di sini Bang Robi atau Bang Robi cari sendiri? Akan begitu. Nah, ini semua muaranya dari Keluaran 22 ayat 24. Silakan Bang Robi buka ya. Nah, jadi kalau Anda debater Kristen mengatakan bahwa Islam itu kejam, Islam itu rasis, justru kalau kita menarik sejarah, yang lebih rasis itu kalian. Bahkan Tuhan kalian rasis. Kalau menurut Perjanjian Lama. Ya, suara saya bisa didengar? Bisa. Ya, silakan aja buka Keluaran 22 ayat 24. Jadi kalau kita menarik sejarah Kristen itu jauh lebih buruk tentang peperangan daripada sejarah Islam. Kan begitu. Iya. Jadi kita jangan melupakan sejarah. Jadi Bang Robi silakan belajar sejarah Kristen, Bang. Atau minimal Abang Robi kalau udah paham sejarah Kristen, paham dulu sejarah Bible. Paham dulu sejarah Bible, berikut dasar-dasar Bible. Sekarang saya lihat banyak orang Kristen yang naik di Komal itu justru tidak paham dengan dasar-dasar Bible-nya. Apalagi sejarah Bible, apalagi sejarah kekristenannya. Makanya ketika saya melakukan edukasi, itu tadi malam di roomnya Bang Ucup, banyak sekali orang Kristen yang hadir di situ. Banyak sekali dan mereka sangat suka saya mengulas atau saya bicara tentang sejarah Kristen. Mereka sangat suka. Kenapa saya katakan? Karena mereka tidak tahu, akhirnya mereka tahu. Jadi penghujatan tentang Islam itu berhenti ketika mereka menghujat Islam bahwa Islam itu rasis, bahwa Nabi Muhammad itu tukang kawin. Ketika kita tarik sejarah, justru sejarah Kristen jauh lebih parah menurut Bible itu sendiri. Nah, begitu loh Bang Robi. Iya. Jadi jangan coba-coba menghina Nabi di hadapan saya, jangan coba-coba menghina Al-Quran di hadapan saya. Saya akan bukakan sejarah kepada kalian bahwa sejarah kalian itu jauh lebih buruk daripada sejarah Islam dan Al-Quran. Nah, begitu kira-kira Bang Robi. Kalau pendapat saya sih iya Bang, memang begitu. Kalau enggak pernah saya menghina agama kalian, enggak pernah. Karena memang sedikit banyak saya tahu tentang sejarah-sejarah yang Abang baru bilang tadi. Memang tahu saya. Iya, jadi kalau kalian katakan bahwa Tuhan kami rasis, sejarah kami rasis, Anda jauh lebih rasis, jauh lebih buruk sejarah Kristen kalian itu. Kan begitu. Ribuan pembantaian di muka bumi ini sampai sekarang itu justru dilakukan oleh orang-orang yang katanya mengaku ajaran kasih. Kan begitu. Bahkan saya mau katakan kepada Bang Robi, kalau Bang Robi belajar sejarah, dua aliran gereja terbesar yang menguasai dunia saat ini itu bukan lahir dari ajaran kasih, tapi lahir dari rasa kecewa. Abang pernah baca enggak sejarahnya? Dua aliran gereja yang menguasai dunia ini, itu gereja Anglikan, Kristen Anglikan dan Kristen Protestan. Apa Abang pernah baca sejarahnya bahwa dua aliran gereja ini bukan lahir dari ajaran kasih, tapi lahir dari rasa kecewa, tanda protes yang berat. Pernah enggak? Gitu loh. Nah, silakan Abang cari sejarahnya, mungkin masih ada tersisa di Google. Karena saya terus terang sejarahnya saya sudah baca sebelum ada Google. Bahkan ditulis oleh profesor Kristen yang bernama Charles Wade. Diteruskan lagi di situs yang bernama H.R. Benman kalau saya tidak salah. Jadi ketika Anda berkata bahwa Nabi Islam itu pedofilia, tukang kawin, saya akan mengembalikan dengan sejarah Kristen dengan apa yang tertera di Bible. Puluhan ayat Bible itu justru jauh lebih porno, jauh lebih tidak bagus, tidak bisa didengar anak-anak malah, ketimbang apa yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Akan begitu. Jadi kita jangan menghujat Islam, jangan mendiskreditkan ketika kita tidak paham sejarah. Nah, cobalah belajar sejarah Kristen supaya kita mengerti. Jangan kita asal imani saja. Coba kita pakai akal kita. Yesus mengajar kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap perbuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Itu ajaran Isa kepada kita, Yesus kepada kita. Jangan sekedar imani saja. Jadi kita mengasihi juga harus pakai akal loh. Nah, apa itu akal ya? Pengertian Anda. Kan begitu. Pengertian Anda tentang sesuatu, apalagi yang menyangkut sejarah. Iya. Jadi kalau Anda tidak paham sejarah, tidak mengerti sejarah, akan menghujat. Kan begitu Bang Robi. Iya.
Ya, begitu Bang Robi. Jadi tolong Bang Robi, mungkin menjadi PR Bang Robi, tolong belajar sejarah Kristen, tolong belajar sejarah Bible supaya semakin mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, gitu loh. Kita saling mengedukasi, kita saling mencerdaskan, supaya kita tidak jauh dari penghujatan, gitu loh. Nah, jadi kita anggap perbedaan ini, perbedaan pendapat maupun perbedaan agama ini adalah sesuatu yang mempersatukan kita. Ketika kita belajar sejarah, membaca sejarah. Nah, gitu loh Bang Robi. Ya, silakan dilanjut yang lain, silakan. Ditanggapi dulu Bang, silakan. Gimana ya mau tanggapi? Saya berterima kasih atas apa pencerahan ini. Ya. Membuka wawasan kami juga. Iya, mungkin ada yang lain, teman yang lain, Ahi Sugi mungkin. Teman-teman. Ya, jadi pada kesimpulannya ya, kita melihat di dalam data yang ada di dalam Bible. Misalnya gini. Di dalam Matius 12 sebagai angkatan jahat kan, orang-orang di situ minta angkatan jahat kan. Angkatan jahat ini minta kepada Yesus, berikanlah kami satu tanda. Dan tidak ada satupun tanda yang diberikan kepada angkatan jahat kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus di dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Nah, kaidah ini atau sistem ini atau pola ini kemudian tertulis di dalam data nomor 45 dari Matius 12 tadi. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk ke dalam situ berdiam diri. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk dari keadaan semula. Demikian juga akan berlaku. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Artinya, iblis akan merasuki orang-orang yang disebut sebagai angkatan jahat. Angkatan jahat yang beriman kepada penyaliban dan kebangkitan. Tanda Yunus, 3 hari 3 malam. Nah, faktanya kemudian tertulis di Matius 9. Apa yang diuraikan di Matius 9 itu sangat mengena. Dikatakan bahwa sedang kedua orang buta itu keluar dibawa kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, maka dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang-orang yang banyak. Artinya begini, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, kemudian dia buta dan kemudian dia bisu, betul, dia sedang kerasukan setan. Dia sedang kerasukan setan. Dan memang kan dikatakan tadi bahwa ini akan terjadi terhadap angkatan jahat. Angkatan jahat itu akan berlaku bagaimana kemudian roh jahat akan masuk ke dalam dirinya. Dan akibat daripada kerasukan setan, orang itu akan buta, orang itu akan bisu. Apa yang terjadi terhadap Paulus? Buta, bisu. Setelah kejadian itu apa yang terjadi? Dia mengajarkan hal-hal yang Yesus sudah nubuatkan di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Paulus ketika sudah bertobat dalam arti kata, dalam pemahaman dalil, dia sudah kerasukan roh jahat. Dia kemudian datang kepada murid-murid Yesus, mengaku sebagai Rasul Yesus, utusan Yesus, murid Yesus, menerima Injil dari Yesus. Lalu apa yang terjadi? Mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, akulah dia. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 22, 23, 24 dan seterusnya sampai 26, Yesus itu mengatakan, jadi apabila ada orang yang datang kepadamu mengaku bertemu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab nabi-nabi palsu akan datang
dan akan muncul dan akan menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus. Udah 2 kali dikatakan, camkanlah. Aku sudah mengatakannya untuk kedua kalinya kepadamu. Apabila ada orang yang berkata dia bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua nanti tandanya adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Jadi kalau ada yang berkata bertemu Yesus, melihat cahaya, lalu kemudian dia mengajarkan kepada orang lain, jangan kau percaya, kata Yesus. Ini terjadi kepada Paulus, mengaku bertemu dengan Yesus, mengaku kemudian mendapat Injil dari Yesus, kemudian mengaku buta, mengaku bisu. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Kalau saudara saya tadi, adik saya tadi mengatakan antara Paulus berbohong atau dia kerasukan setan, saya tambah satu, atau Yesus yang berbohong. Tapi Yesus berbohong itu kan tidak mungkin. Yesus mengatakan di Yohanes 16 nomor 7, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti setelah Yesus terangkat, yang datang adalah roh kebenaran, bukan Yesus. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, berarti tergenapi Matius 24 nomor 23, 22, 23, 24. Apabila ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya, sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai oleh sinar yang mengkilat dari timur sampai ke barat. Sinarnya itu bercahaya dari timur sampai ke barat. Artinya semua orang akan tahu kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Semua orang akan tahu. Tidak seperti kasus yang Paulus ceritakan. Bertemu cuma dia yang tahu dengan segelintir orang. Ada yang mengatakan melihat cahaya, tidak mendengar suara. Ada yang mengatakan mendengar suara, tidak melihat cahaya. Kontradiksi. Oleh karena itulah kemudian, ayo, saatnya teman-teman yang sudah bertemu dengan internet, sudah bertemu dengan kehidupan serba digital, bertemu dengan para apologet Islam, dengan mudah kalian bisa menelaah kebenaran itu di mana, roh kebenaran itu di mana, dan roh jahat itu bekerja di mana. Saya kira begitu tambahan dari saya. Silakan. Bang Robi, silakan dibuka mute-nya. Gang Ubi ada celeng. Bang Robi, apa sudah oleng? Bang Robi, dibuka mute nih, Bang. Waduh, Tidur kan? oleng beneran ini kayaknya. Halo, Bang. Ya, Ya, silakan, Bang. memang kalau bicara soal pemahaman dan tafsiran itu kita punya pemahaman dan tafsiran tersendiri, Pak. Ya. Dan pemahaman-pemahaman Kristen tentunya secara Kristen akan berbeda dengan pemahaman-pemahaman dari kayak abang-abang ini. Ya, jadi kita punya pengertian yang berbeda, pengertian dan pemahaman, karena kita punya tafsiran yang berbeda. Kira-kira gambarannya seperti itu. Bukan berarti saya menolak, tetapi mungkin ya udah, itulah pengertian kalian kan, dan kami punya tafsiran yang berbeda. Karena memang di Alkitab itu banyak yang seperti kiasan, bahasa-bahasa kiasan Alkitab itu banyak sekali. Sehingga banyak persepsi yang berbeda, apalagi antara kita yang berbeda pemahaman, kan? Iya. Ya kalau gitu gini Bang Robi, betul yang Bang Robi katakan bahwa pemahaman kita itu berbeda karena kita berbeda akidah. Tapi saya mau bertanya sama Bang Robi. Jadi pertanyaan saya ini mungkin menjadi renungan sama Bang Robi. Ya, saya tarik sejarah ya. Jadi saya akan bertanya sama Bang Robi. Nanti Bang Robi itu pulang di rumah silakan direnungkan pertanyaan saya ya. Mungkin dengan teman-teman Kristen yang lain mungkin yang menonton Komal Sahabat Bang Suma ini. Nah, jadi kita lihat dalam kitab Kejadian itu hanya turunan Abraham yang diberkati.
Turunan Abraham itu dari Ishak dan Ismail. Ishak itu diberkati, Ismail juga diberkati. Nah, coba kita lihat faktanya. Turunan Ishak itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel itu turunan Ishak dari Yakub. Bangsa Israel dengan agama Yahudi yang bersembahyang di sinagoge. Itu yang diberkahi, yang masuk dalam perjanjian Allah. Nah, sekarang coba kita lihat Ismail. Ismail itu turunan Abraham dari Hajar, istri yang kedua. Juga diberkahi oleh Allah. Bahkan Allah berkata bahwa aku akan menjadikanmu dari turunan Ismail ini 12 raja besar. Jadi kedua anak Abraham ini diberkati. Islam dengan bangsa Arab termasuk adalah turunan Ismail dari Abraham. Sekarang pertanyaan saya sama Bang Robi, jadi renungannya Bang Robi ya. Sekarang Kristen dengan bangsa Romawi turunan anak Abraham yang keberapa? Silakan Bang Robi jawab ya. Karena yang mendapatkan perjanjian Allah itu menurut kitab Kejadian, kitab Torah, hanya turunan Abraham dari Ishak dan Ismail. Sekali lagi, agama Yahudi dan bangsa Israel ada turunan Ishak, sementara agama Islam dengan bangsa Arab adalah turunan Ismail dari Abraham. Sekarang pertanyaannya saya buat Bang Robi, jadi renungan Bang Robi, agama Kristen dan bangsa Romawi turunan dari anak Abraham yang keberapa? Ayo, silakan Bang Robi, mau jawab sekarang atau jadi renungan Bang Robi? Kalau soal itu saya belum bisa jawab sekarang, Bang. Ya, makanya jadi renungan Bang ya, sama semua Kristen yang ada di sini. Nah, kira-kira menurut Alkitab, menurut Bible Anda, apakah Kristen dengan bangsa Romawi itu masuk dalam perjanjian Allah atau tidak? Oke, Bang Robi ya, silakan. Nah, silakan yang lain lanjut. Cukup pertanyaan saya buat Bang Robi. Iya, mungkin terkait dengan itu juga kita lihat di dalam kitab Kejadian 12. Di situ Tuhan berkata bahwa aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Ini adalah sayembara. Maka sejatinya kalau kita beriman kepada para nabi, percaya bahwa Tuhan itu datang kepada mereka Bani Israel, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, termasuk Nabi Ismail, mari kita berlomba kemudian untuk menemukan antara Islam dan Kristen, siapa di antara dua agama ini yang sibuk memberkati Abraham alaihissalam. Kalau kita melihat Islam, siang malam tak henti-hentinya melakukan pemberkatan kepada Abraham di dalam sholatnya, di dalam ketika beliau umat Islam itu kemudian tahiyat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim. Tiap hari, tiap malam umat Islam disibukkan mulutnya untuk kemudian bersalawat memberkati Abraham alaihissalam. Yang menarik di sini adalah, yang menarik nih, ajaran tersebut diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa sentuhan pengajaran kitab Kejadian. Tanpa sebelumnya Rasulullah membaca buku Kejadian. Tanpa sebelumnya Rasulullah membaca kitab Tanak, kitab Taurat. Tetapi seketika kemudian Islam datang dengan kaidah pemberkatan kepada Abraham. 2024 kita bertemu di meja akademisi dialog seperti ini, kita membawa data-data dari kitabnya orang Kristen, saudara kita Kristen. Di situ ada kitab Kejadian, ternyata di situ tertulis dengan jelas, aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Kaget kita sebagai muslim yang selama ini kita hanya diajarkan melakukan pemberkatan kepada Abraham. Ternyata di dalam kitab terdahulu ada kaidah itu, ada sayembara itu. Siapapun yang memberkati engkau Abraham, aku akan memberkati. Berarti umat Islam 1400 tahun lamanya sudah diberkati oleh pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang mari kita lihat, siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku akan mengutuk mereka. 2000 tahun perjalanan agama Katolik dan turunannya, termasuk Advent, termasuk Kristen apapun ini, Mesianik, itu justru mengutuk Abraham.
Apa buktinya? Ismail adalah nabi disebut sebagai anak zina, anak tidak sah, anak budak. Abraham tidak sabaran, Abraham memiliki gundi dan seterusnya. Ini kutukan-kutukan kemudian yang dilakukan secara sengaja kepada Nabi Abraham karena mengutuk anaknya. Padahal dengan jelas dikatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, 15, 16, 17, 18 dan 20 jelas Nabi Ismail dan keturunannya juga diberkati oleh Allah, tapi dikutuk oleh orang Kristen. Abraham memiliki istri namanya Hajar atau Hagar. Anak Abraham ada bernama Ismail. Tapi kalau ditanya saudara Kristen, dia mengatakan itu anak haram, itu anak zina, itu anak tidak sah. Dengan mengatakan Ismail anak haram, itu berarti Anda mengutuk Abraham sudah melakukan persinahan sehingga melahirkan anak yang haram. Terjadi Kejadian 12:3, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kembali kepada tadi, agama Islam dihasilkan dari buah Nabi Ismail, agama Yahudi dihasilkan dari Nabi Ishak, agama Kristen dihasilkan dari saya kira begitu sebagai tambahan. Terima kasih. Sebenarnya kalau menurut keimanan kami Kristen tidak juga pernah mengutuki Abraham, tidak ada. Jadi keimanan kami Kristen ya mengakui bahwa Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub itu diakui itu. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa semua nubuatan-nubuatan dari Kejadian sampai Maliaki itu digenapi ketika Tuhan Yesus datang, sehingga kami bukan berarti meniadakan Abraham, tetapi kami lebih fokus kepada Tuhan Yesus. Kira-kira sedikitnya seperti itu. Jadi saya tambah sedikit mungkin, Bang Robi ya. Saya mau bilang kepada teman-teman Kristen, jangan ke Israelan. Nah, sekali lagi, jangan ke Israelan karena agama Kristen dan bangsa Romawi menurut sejarah di Bible itu tidak masuk dalam perjanjian atau tidak masuk dalam turunan yang diberkahi. Itu maksud saya begitu. Jadi sebenarnya Yesus Isa itu sebenarnya sudah menubuatkan agama mana yang masuk yang masuk dalam kerajaan surga. Saya kan pernah mengulas ini. Silakan Bang Robi buka Matius 5 ayat 20. Dan kita bicara fakta ya. Nah, kalau menurut Bang Robi, menurut saya tanya dulu Bang Robi ya sebelum saya lanjut sedikit menjelaskan. Bang Robi, sembahyang 5 kali dengan sembahyang 1 kali itu mana yang dibenarkan? Mana yang lebih benar di hadapan Tuhan? Ayo coba. Gimana? Bang Robi bisa jawab? Gimana? Sembahyang 5 kali dengan sembahyang 1 kali sehari itu mana yang lebih benar di hadapan Allah? Tergantung orangnya kalau menurut saya. Oh jadi menurut Abang biar sembahyang 1 kali itu lebih benar daripada sembahyang 5 kali gitu loh? Kalau 1 kali dia benar-benar kepada Tuhan dan 5 kali tidak, ya berarti 1 kali. Sekarang begini, kalau 5 kali dia benar-benar kepada Tuhan dan 1 kali dia benar-benar kepada Tuhan, mana yang lebih benar? Sama. Oh sama gitu. Oh jadi sembahyang 5 kali menurut Bang Robi dengan 1 kali sama gitu loh. Intinya kebenaran dia dari hatinya itu benar-benar kepada Tuhan. Iya. Nah, sekarang begini, saya mau nanya kepada Bang Robi, mana yang lebih baik Bang Robi, sedekah 5 kali atau sedekah 1 kali? Sama tadi Bang, pendapat. Oh sama juga Bang, sama juga. Maksudnya begini, kalau seandainya dia bisa berbuat 5 kali ya syukur-syukur dia bisa berbuat 5 kali. Kalau memang cuman 1 kali yang dia bisa berbuat. Sekarang saya nanya gini Bang Robi, mana yang Bang Robi lebih senang? Bang Robi dikasih motor 5 atau hanya dikasih motor 1? Mana yang Bang Robi lebih senang? Saya rasa ini pakai akal Bang, pakai akal. Saya rasa ini konsep yang berbeda Bang. Bukan konsep berbeda ini. Anggaplah begini Bang Robi ini adalah Tuhan. Anggaplah begini. Bang. Kalau 5 bisa digunakan Bang. Ya, kan begini. Anggaplah Bang Robi Tuhan. Kira-kira kalau saya ngasih Bang Robi 5 persembahan dengan 1 persembahan, Bang Robi sebagai Tuhan mana yang Bang Robi lebih suka? Yang 5 persembahan atau yang 1 persembahan? Menurut fakta Bible. Ayo coba. Sebenarnya semua intinya dari kesungguhan hati aja. Oh begitu Bang Robi. Iya.
Begitu Jadi berarti coba Bang Robi buka, sudah terlalu banyak ini. Bang Robi buka aja Matius 5 ayat 20 ya. Matius 5 ayat 20 itu berbunyi begini. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak lebih benar. Itu Yesus yang katakan loh, bukan saya. Coba kita lihat faktanya. Hidup keagamaan itu adalah beribadah atau bersembahyang. Coba kita lihat faktanya ya. Jika Yesus berkata, sekali lagi saya ulang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Coba lihat faktanya. Kita tidak usah hitung Kristen, karena Kristen itu secara umum hanya sekali seminggu. Puasa pun tidak ada program puasa. Tapi coba lihat orang Yahudi. Tadi saya tertarik dengan abang ini, Bang God. Tunggu, orang Yahudi. Coba di mute dulu Bang, saya jelaskan dulu supaya selesai. Jadi coba lihat orang Yahudi. Orang Yahudi itu satu hari 3 kali. Tapi coba kita lihat orang Islam, mana yang lebih baik hidup keagamaannya. Orang Islam itu 5 kali sehari, belum ditambah dengan sholat-sholat lain. Jadi menurut Isa, Yesus dalam Matius 5 ayat yang ke-20 yang masuk ya, yang masuk ke dalam kerajaan surga itu, yang berhak masuk dalam kerajaan surga, yang memenuhi syarat masuk kerajaan surga itu Islam. Sudah jelas di situ. Silakan Bang Robi renungkan ya Matius 5 ayat 20 ya, renungkan baik-baik ya. Ya, kira-kira silakan Bang, silakan. Begini Bang. Kalau orang Kristen itu tidak pernah mengenal tempat, tidak pernah mengenal waktu untuk menghadap Tuhan. Itu orang Kristen. Jadi kami mau di mana aja, kami bisa berdoa. Jadi kalau masalah waktu, 5 kali berdoa menghadap Tuhan, saya bisa 10 kali dalam satu hari. Bang Robi, kami tidak terbatas, tidak dibatasi oleh waktu dengan tempat. Kami untuk menghadap Tuhan. Betul Bang Robi, betul. Ya. Semua orang seperti itu, ndak Islam, ndak Kristen, tidak ada ruang dan waktu yang terbatas. Maksud saya begini, Anda paham dengan arti itu, hidup keagamaanmu. Coba perhatikan, hidup keagamaanmu itu diatur oleh sakramen atau liturgi. Kalau di gereja itu liturgi gereja dengan sakramen gereja. Itu maksudnya hidup keagamaanku. Gitu loh Bang Robi, bukan secara ini kita bisa bicara secara umum, bukan secara detail masalah pribadi. Kalau masalah pribadi kita dengan Tuhan itu tidak ada ruang dan waktu, tidak ada batasnya. Itu maksudnya. Tapi di sini Yesus berbicara hidup keagamaanmu. Jika tidak lebih benar daripada orang Farisi, kau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, hidup keagamaan ini diatur oleh aturan agama masing-masing. Islam diatur 5 kali sehari, Kristen diatur seminggu sekali, gitu loh. Kristen tidak diatur berpuasa sebulan penuh. Itu maksud kata Yesus di situ. Jadi hidup keagamaan itu adalah aturan gereja. Kalau Kristen, kalau di Islam ya aturan secara Islam. Itu maksudnya loh. Jadi hidup keagamaan kalau di gereja diatur sakramen, diatur liturgi. Tapi coba kita lihat liturgi gereja, sakramen gereja. Apakah cocok dengan Matius 5 ayat 20? Apakah dia melebihi orang Farisi, orang Saduki? Tidak sama sekali. Saya pelajari sejarahnya, saya pelajari literasinya. Coba Abang Robi pelajari tata cara ibadah. Hidup keagamaan itu tata cara ibadah. Coba Abang Robi pelajari tata cara ibadah. Manakah yang lebih hebat, yang lebih bagus antara Yahudi dan Kristen? Saya mau katakan Yahudi jauh-jauh lebih hebat. Yahudi cara tata ibadahnya jauh-jauh lebih bagus, lebih banyak, lebih hebat daripada orang-orang Kristen. Tapi siapakah yang lebih hebat? Siapakah yang lebih bagus daripada orang-orang? Siapakah yang lebih benar, lebih baik daripada orang-orang Yahudi? Orang Islam, agama Islam lebih baik. Kalau Bang Robi masuk Islam, Bang Robi akan tahu bahwa tata cara ibadah Islam itu jauh-jauh lebih benar, jauh-jauh lebih bagus daripada orang Yahudi. Nah, begitu kira-kira. Nah, silakan Bang, silakan. Sebenarnya kalau bicara soal tata cara ibadah itu, kami orang Kristen itu ada yang setiap hari ada ibadah kok. Kalau cuma bicara soal tata cara ibadah,